Dr. Samsul Aryadi MAG, serta bertindak sebagai Dewan Penguji. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Azizan Fitriana LC MA, yang kedua Dr. Ahmad Syukran MA. Sebelum kita mulai presentasi Saudara Imam Syafi'i, kami minta ketegasan Saudara, apakah tesis ini murni karya Anda sendiri? Betul, dokter. Apakah tesis ini murni karya Anda sendiri? Betul, dokter. Karya sendiri. Baik, jika di kemudian hari didapati adanya unsur plagiasi, maka akan berakibat pada pembatalan nilai serta gelar akademik Anda. Kepada Saudara Muhammad Imam Syafi'i dalam durasi waktu 10 menit, mohon maaf, dalam durasi waktu 7 menit, untuk menyampaikan pokok pikiran terkait hasil penelitian Anda. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Doktor, wabil khusus kepada pembimbing penulis, Ibu Ade Nailul Huda, PhD, kemudian Bapak Doktor Syamsul Aryadi, kemudian yang saya hormati kepada seluruh penguji, ada Bapak Doktor Ahmad Syukron, dan ada Bapak Doktor Muhammad Azizan. Mohon bimbingannya untuk tesis penulis dengan judul Al-Quran dan Moderasi Beragama, studi kritis atas pemikiran Ahmad Nurholis dalam kasus pernikahan lintas agama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti diketahui bersama bahwa Indonesia dengan ragam ras, agama, suku, dan budaya ini menjadi salah satu alasan bagi Ahmad Nurholis dalam melegalkan pernikahan lintas agama. Ahmad Nurholis seringkali menggunakan teori moderasi beragama sebagai instrumen untuk melegalkan nikah lintas agama. Pernikahan di Indonesia, ketika kita melihat pada data statistik yang ada, maka dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2025 itu terdapat jumlah yang tidak sedikit, 1.400 sekian, yang ini menurut Ahmad Nurholis menjadi salah satu tanda bahwa nikah lintas agama di Indonesia sudah tidak seharusnya dipertentangkan kembali. Baik, ini adalah tren nikah beda agama. Ketika penulis melihat langsung dari salah satu postingan dari Ahmad Nurholis, maka di situ ditemukan 1.891 pasangan yang dinyatakan sebagai pernikahan lintas agama yang sudah legal. Nah, hal itu juga dipacu oleh adanya teks atau Al-Quran yang ia nyatakan sebagai satu penafsiran yang harusnya tidak tunggal. Ada banyak sekali penafsiran-penafsiran yang membolehkan terhadap pernikahan lintas agama, khususnya di Indonesia. Adapun nikah lintas agama yang dilarang oleh jumhur ulama, bahkan negara sebetulnya tidak memfasilitasi pernikahan beda agama, itu terakomodir dalam 3 ayat utama. Satu adalah surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 221, kemudian surah Al-Maidah, surah yang kelima dan ayat yang kelima, dan surah Al-Mumtahanah, surah ke-60 ayat yang ke-10. Ahmad Nurholis sepakat bahwa nikah dengan orang musyrik itu hukumnya memang tidak boleh dan haram. Namun dia tidak menafikan bahwa nikah beda agama dengan non musyrik, dalam hal ini adalah ahli kitab yang disinyalir
dalilnya adalah Al-Maidah ayat 5 itu memperbolehkan secara nas sore dijelaskan bahwa nikah beda agama itu boleh. Nah, ia juga mengklaim bahwa nikah beda agama itu tidak terkhusus kepada agama Yahudi dan Nasrani saja. Nah, ia mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu sudah tidak lagi terfokus pada pernikahan beda agama, dalam arti bukan hanya terpacu pada dua golongan itu saja, melainkan seluruh umat beragama yang memiliki kitab suci, kendati pun kitab sucinya sudah dirubah dan memiliki keyakinan, maka tetap dihukumi sebagai ahli kitab. Sehingga Ahmad Nurholis mengatakan bahwa semua yang beriman kepada Tuhan dan memiliki kitab, maka layak dan tidak mengapa untuk melangsungkan pernikahan lintas agama. Kemudian identifikasi dari masalah yang ada, maka ditemukan negara seperti Indonesia, masyarakatnya yang heterogen, sudah seharusnya lebih terbuka dalam menerima pernikahan lintas agama. Kemudian yang kedua, undang-undang pernikahan lintas agama di Indonesia perlu ditafsir ulang karena menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan kerukunan umat beragama tidak harmonis. Kemudian pernikahan merupakan hak dan kebutuhan yang wajib dipenuhi dari setiap masing-masing orang atau merupakan hak asasi manusia. Kemudian kesetaraan gender dalam pernikahan lintas agama. Karena di dalam ayat itu seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan ahli kitab. Maka menurut Ahmad Nurholis, mafhum mukhalafahnya adalah perempuan muslimah pun boleh menikah dengan ahli kitab atau dengan non agama Islam. Kemudian pernikahan lintas agama menjadi realitas sosial keagamaan di masyarakat yang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, menjadi dalil terhadap keabsahan pernikahan lintas agama berdasarkan salah satu kaidah usul fikih yang ia anggap bahwa tidak adanya dalil itu merupakan dalil itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, implikasi moderasi beragama dalam pernikahan lintas agama. Kemudian perkembangan teknologi yang masif menunjukkan interaksi lintas agama semakin terbuka. Sehingga dalam aspek nikah beda agama pun tidak bisa dibatasi. Kemudian terakhir, di dalam Al-Quran tidak terdapat larangan bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab. Al-Quran hanya menyebutkan larangan bagi wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Maka sepanjang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, hukumnya adalah boleh berdasarkan kaidah usul. Kemudian pembatasan masalah dalam tesis ini adalah fokus pada pemikiran yang diusung oleh Ahmad Nurholis dalam keabsahan pernikahan lintas agama. Kemudian menganalisa, memberikan sanggahan dan analisa yang kritis terhadap dalil-dalil yang disinyalir sebagai landasan pokok dalam keabsahan pernikahan lintas agama. Baik teori yang digunakan adalah teori moderasi beragama maupun 3 ayat yang dinyatakan sebagai legalitas dalam melangsungkan pernikahan lintas agama. Kemudian persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, di sini misalkan ada disertasi Zainuddin hanya mengkonstruksi pernikahan lintas agama melalui tafsir Maqasidi. Kemudian yang kedua, ada peneliti namanya Azwir dan Syamruddin, tesis dan disertasi. Kesamanya adalah eksplorasi penafsiran ayat-ayat nikah lintas agama, namun hanya berpusat pada penafsiran Rashid Ridho. Sedangkan disertasinya Syamruddin itu hanya fokus pada beberapa mufasir saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah Khairul Hamim, sebuah jurnal yang hanya mengeksplorasi dan elaborasi ayat-ayat nikah lintas agama, pernikahan lintas agama berdasarkan kompilasi hukum Islam dan fatwa MUI. Nah, sedangkan perbedaan dengan tesis penulis adalah tentang teori moderasi beragama yang digunakan untuk menyusun ulang atau untuk melihat sejauh mana relevansi dari teori yang digunakan oleh Ahmad Nurholis dalam pernikahan lintas agama khususnya di Indonesia. Kemudian rumusan masalah yaitu ada 3.
mengenai interpretasi Ahmad Nurholis terhadap dalil yang digunakan, yaitu ada 3 ayat yang tadi disebutkan, Al-Baqarah 221, Al-Maidah ayat 5, dan Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Kemudian yang kedua ada bagaimana seharusnya konsep pernikahan lintas agama menurut Ahmad Nurholis. Dan yang ketiga ada relevansi pernikahan lintas agama berdasarkan undang-undang dan fatwa serta konsep moderasi beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah library research, yaitu penelitian kepustakaan. Karena di sini meneliti seorang Ahmad Nurholis yang merupakan tokoh sekaligus pemikir dan konselor dari pendidikan lintas agama, maka segala bentuk karya yang telah disampaikan oleh Ahmad Nurholis, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk narasi yang disampaikan di sosial media, itu kami jadikan sebagai acuan dalam penelitian. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisa dari berbagai interpretasi, yaitu melalui data-data primer dari Ahmad Nurholis sendiri, kemudian menggunakan data sekunder, yaitu dari berbagai tafsir, ahkam khususnya, untuk melihat sejauh mana relevansi penafsiran Ahmad Nurholis dengan tafsir-tafsir yang muktabar. Sedangkan teori yang tadi sudah disinggung di awal adalah teori Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu moderasi beragama. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pernikahan lintas agama menurut Ahmad Nurholis sudah seharusnya dilegalkan, baik secara agama maupun secara konstitusi. Dan dia pun tidak menafikan bahwa ada juga dan banyak bahkan ulama yang menentang terhadap pemikiran Ahmad Nurholis dalam pelarangan nikah beda agama berdasarkan Al-Baqarah ayat 221. Namun sekali lagi Ahmad Nurholis tidak mengiyakan semua yang mengandung syirik itu adalah musyrik. Karena orang Islam pun jika melakukan satu kesyirikan itu tidak langsung disebut musyrik. Berdasarkan misalkan Quran surah Al-Bayyinah di ayat yang pertama. Di situ dijabarkan Mullah Ahmad Nurholis bahwa ahli kitab dengan orang musyrik itu berbeda. Maka secara tegas dan eksplisit di dalam Al-Quran berdasarkan Al-Maidah ayat yang kelima, pernikahan lintas agama itu memang pernah dibolehkan dalam konteks masa lalu. Al-Quran tidak bertentangan dengan segala lintas zaman. Karena ahli kitab yang ada saat ini itu sudah tidak selaras dengan ahli kitab yang ada pada masa awal turunnya Alkitab misalkan. Bahkan seharusnya Ahmad Nurholis bisa melihat secara objektif tentang realita yang ada terhadap pernikahan lintas agama dengan kesulitan yang dialami setidaknya sudah menjadi sinyal bahwa nikah lintas agama itu tidaklah diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, undang-undang yang ada di Indonesia semuanya sepakat untuk tidak memberikan fasilitas kepada pernikahan lintas agama. Nah, sehingga ini menjadi hal yang sangat kuat ketika agama dan negara saling bersinergi dan satu padu bahwa pernikahan lintas agama tidak dibenarkan. Hal itu tegas oleh negara disampaikan melalui aturan SEMA itu 2023 yang menyatakan bahwa tidak ada lagi bagi para konselor kurang lebih. Itu untuk memfasilitasi pernikahan lintas agama. Inilah hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan terakhir kerukunan umat beragama akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Pernikahan pun juga demikian ketika setiap umat beragama login kepada agamanya masing-masing, mengajarkan dan menghayati terhadap inti ajaran agamanya masing-masing. Ini yang bisa disampaikan, Dr. Afwan. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah tahapan pengujian kepada penguji pertama, Bapak Dr. Haji Muhammad Azan Fitriana LC.MA, dipersilakan. Tapi kan Baik,
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bapak Ketua Program Studi, para pembimbing dan para penguji, serta yang saya banggakan Saudara Imam Syafi'i. M-nya ini apa? Muhammad. Muhammad Imam Syafi'i. Masya Allah. Baik, pertama saya ucapkan selamat Saudara Muhammad Imam Syafi'i. Ini sudah menyelesaikan tesisnya dan hari ini dalam rangka mempertahankan temuan penelitian di naskah tesis Anda. Baik, kemudian yang kedua, tentu ada beberapa catatan dari saya sebagai penguji dan juga sebagai pembaca, gitu ya. Jadi dari kacamata penguji dan kacamata pembaca itu nanti ada catatan yang berbeda. Baik, dari kacamata penguji dulu, saya memiliki catatan teknis. Secara teknis ada hal yang harus diperhatikan. Saya melihat hampir semua atau bahkan semua mungkin ya, semua subjudul Anda ini tidak dicetak tebal. Ya, jadi semua semua apa subjudul di semua tingkatan itu harus dicetak tebal ya supaya kita tahu bahwa itu adalah sebuah pemisahan klasifikasi atau apa gitu ya. Jadi semua tingkatan. Jadi setelah judul bab, sub pertama, sub kedua, dan anak-anak subnya itu semua harus dicetak tebal. Baik, kemudian yang kedua, eh, masih soal teknis, itu ya saya melihat catatan atau tulisan Arab itu kan sangat renggang ya. Nah, barangkali nanti di apa? Kan nanti kalau sudah revisi itu kan jumlah halaman boleh berkurang sampai minimal 150. Artinya itu bisa dipersing perpendek, perdekat gitu ya jarak eh, antar baris dari huruf atau tulisan Arab khususnya ayat Al-Qur'an yang memang memang dia kalau kita eh, copy dari mana? Dari Quran Inward ya. Benar ya? Itu memang begitu ya, lebar begitu jaraknya. Tapi bisa diatur secara manual dari menu paragraf. Baik, kemudian selanjutnya secara ya beberapa hal metodologis. Pertama di pendahuluan, ini saya belum membaca mengapa atau argumen ya, argumen kenapa membahas tema pernikahan lintas agama untuk untuk apa? Untuk kasus atau untuk atau membahas kasus nikah lintas agama untuk tema moderasi beragama. Nah, itu kenapa? Oke, izin dokter. Pertama, memang Ya. Ahmad Nurholis ini menggunakan salah satu instrumen dari moderasi beragama seperti halnya toleransi itu sebagai salah satu menurutnya sebagai salah satu alat untuk melegalkan nikah beda agama. Kemudian menurutnya juga moderasi beragama itu harusnya tidak lagi mempertentangkan hal-hal yang sifatnya masif dilakukan di masyarakat seperti halnya nikah lintas agama. Sesuai dengan data yang hadir di situ, ada Mhm. 1480
berapa satu kurang lebih tadi itu nikah lintas agama yang sudah terjadi di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2025 bahkan masih berlangsung. Kendati pun ada surat edaran SEMA itu tahun 2023. Hmm, baik. Nah, itu Anda tulis di latar belakang. Ini dokter, Ada. ada. Oke. Yang kedua, kenapa memilih Ahmad Nurholis? Oke. Baik, Ahmad Nurholis ini seringkali kurang diperhatikan sebetulnya. Orang lebih mengacu pada Nurholis Majid. Padahal kalau dilihat Nurholis Majid dengan Ahmad Nurholis, kalau Nurholis Majid itu nikahnya memang nikah dengan perempuan muslimah. Satu. Kemudian yang kedua, nah Ahmad Nurholis itu bukan hanya sebagai konselor, tapi juga sebagai pelaku dan memfasilitasi segala macam bentuk pernikahan lintas agama. Pelaku artinya Maka saya beliau? kira beliau menikah dengan perempuan Konghucu. Oke. Dan banyak sekali karya-karyanya yang dibuat. Ada fikih lintas agama. Kalau yang penulis bawa di sini ada empat buku yang sudah hadir, yang semuanya itu membicarakan tentang nikah lintas agama khususnya di Indonesia. Oke. Kalau nggak salah beliau dosen bukan? Dosen dokter. Dosen. Nah, nama itulah yang perlu Anda tegaskan di latar belakang masalah. Ditulis saja. Jadi argumennya minimal tiga gitu ya. Secara akademik, kenapa Ahmad Nurholis gitu ya. Lalu secara apa? Jadi dari berbagai sudut pandang ya. Minimal tiga sudut pandang kalau supaya memperkuat argumen kenapa saya meneliti tokoh ini. Memang kalau di kalangan apa kalangan Fakultas Syariah memang beliau sudah masyhur lah ya. Cuma di kalangan Usuluddin mungkin masih perlu kenapa kemudian perlu dijelaskan secara argumentatif di latar belakang masalah. Baik, kemudian yang kedua di bab 2 terkait teori. Anda menggunakan kerangka teori moderasi beragamanya Kemenak, betul? Oke. Nah, kasus nikah lintas agama ini ada di poin apa dari konsep moderasi beragamanya Kementerian Agama? Oke. Kalau melihat dari beberapa instrumen yang dihadirkan dalam moderasi beragamanya Kemenak, itu dokter, Hmm, sebetulnya yang paling masuk sebetulnya adalah terkait dengan toleransi. oke. Yang menurut Ahmad Nurholis, ya toleransi itu harus mampu menciptakan kedamaian terlebih dalam lintas agama. Karena sejatinya yang disebut dengan toleransi yang sejati menurut Ahmad Nurholis, mereka yang mampu hidup berdampingan bahkan dalam satu pernikahan dengan beda agama. Hmm, oke. Jadi di poin toleransi ya. Oke. Nah, eh, bentuk toleransi dari Kementerian Agama apa yang apakah itu diterapkan oleh Ahmad Nurholis atau dia menggunakan teorinya sendiri terkait toleransi? Oke. Ahmad Nurholis menganggap toleransi yang ada di dalam Kementerian Agama itu perlu direvisi ulang. Oh, Karena dalam kenyataannya tidak relevan dengan konteks kekinian, begitu dokter. baik. Nah, itu yang perlu apa? Di berangkali di kerangka teori. Anda nggak pakai kerangka teori ya di dalam ini. Tidak menjelaskan maksudnya. Dijelaskan dokter Tidak. ada. Oke. Di mana? Halaman berapa? Mulai
Kalau itu sudah ada di bab 4, Dokter, di analisisnya. Oh, di analisisnya. Oke. Ya, maksud saya perlu juga Anda jelaskan kalau paling tidak di metode analisis data ya. Metode analisis data bahwa menggunakan kerangka moderasi beragama Kemenak yang secara khusus adalah toleransi. Lalu toleransinya itu kan ada konsepnya tuh Kemenak itu. Oke. Ada berapa gitu. Itu juga di ini dijelaskan. Namun kerangka ini apa namanya? Kerangka toleransi beragama toleransi ini oleh tokoh yang saya teliti juga ditolak. Nah, ya, sehingga memang tolak ukur Anda tetap atau kerangka ya, kerangka kerja analisis Anda itu menggunakan konsep toleransi beragama oleh Kemenak, Oke. begitu ya. Nah, karena jangan sampai nanti pas Anda mengkritisi, saya lihat kan apa lebih banyak menggunakan argumentasi dari ya ya itu wajar ya tokoh-tokoh utama dalam dalam apa keilmuan Islam ya seperti para mufassir. Tapi argumen pertama yang harus dibangun itu harus dari toleransi beragamanya Kemenak itu, gitu ya. Karena apa? Karena kan nanti ujungnya kan kita ingin mempertahankan apa dokumen-dokumen resmi negara itu soal pernikahan lintas agama adalah menggunakan itu. Nah, jangan sampai nanti konsepnya Pak Ahmad Nurholis itu bisa tembus ya. Nah, setahu Anda, apakah sudah ada dokumen resmi negara yang mendukung wacana yang dikembangkan oleh Ahmad Nurholis? Oke. Sependek pengetahuan penulis, Dokter, apalagi dengan hadirnya surat edaran yang SEMA 2023, itu secara tegas SEMA itu apa? Tolong dijelaskan. itu Surat edaran Menteri surat Agama. edaran, nih. Ya, oke. Terus, Nah, itu sudah dengan tegas tidak boleh bagi setiap tokoh ataupun konselor itu untuk memfasilitasi nikah beda agama. Itu dengan tegas. Namun ketegasan mhm. itu tidak sampai ke akar, sehingga masih banyak pelaku-pelaku yang melegalkan nikah beda agama seperti halnya Ahmad Nurholis. Sampai dengan detik ini masih sering diupdate juga di Instagram beliau tentang kasus nikah beda agama. Oke. Nah, kutipan apa? Posting-posting beliau itu harus Anda jadikan ini lampiran, ya. Iya, Postingan-postingan beliau, Anda lampirkan nggak di sini? belum, Dokter. Belum ya. Nah, itu artinya supaya nanti Anda tidak dianggap berasumsi, ya. Tampilkan aja apa namanya, apa yang beliau posting ya. Lalu narasi melegalkan itu nanti tolong diganti, karena itu melegalkan itu kan artinya kalau secara bahasa hukum ya, itu kan berarti apa namanya? eh, ya mungkin kalau dari kacamata kita ya apa mempraktekkan lalu memfasilitasi bahkan meliterasi gitu ya bahwa nikah lintas agama tidak masalah dan sebagainya. Tapi bahasa resmi nanti nggak boleh melegalkan begitu ya. Tapi apalah melegitimasi kan. Kalau melegalkan itu nanti seolah-olah sudah ada dokumen resmi negara yang mendukung gitu ya. Jadi narasi melegalkan itu nanti tolong diganti semua itu. Melegitimasi paling tidak lebih aman gitu ya. Jadi melegitimasi itu dia apa memaksakan argumen pribadinya untuk apa seolah-olah menganggap sah apa yang dia lakukan, sementara tidak ada satupun dokumen negara resmi yang mengesahkan itu. Gitu ya, Ustaz. Iya. Baik, nah terakhir, bagaimana apa pandangan Anda terkait apa ya argumen salah satu argumen Ahmad Nurholis bahwa
eh, nikah lintas agama itu termasuk kategori albirru wal qistu sesuai ayat Al-Mumtahanah itu. Ya. Bagaimana? Oke, menurut penulis, karena memang dengan pendapat jumhur yang banyak dinukil juga, maka dianggap sebagai pendapat masyhur itu yang tidak terbantahkan dan kecacatan Hmm. dalam pernikahan lintas agama itu kan sudah fatal karena berkaitan dengan hal yang bersifat teologis, bersifat keyakinan. Sehingga hal itu menjadi batal dan tidak boleh diberlangsungkan kendati pun di dalam kenyataannya masih ada oknum-oknum yang mempraktekkan nikah beda agama. Oke, baik. Terima kasih, saya kira cukup dan sekali lagi selamat. Eh Pak Ustadz Samsul, mau dilanjutkan lagi? Saya harus ke atas ikut dulu itu rapat itu Baik, mewakili Mas Pasca Yid. dulu ya. Ya, Ya, untuk rapat Renstra. Restra ya. Baik, terima kasih kepada penguji pertama, Bapak Dr. Gyaji Muhammad Azian Fitriana LCMA. Dan berikutnya untuk tahapan pengujian yang kedua, dipersilahkan dengan segala hormat Bapak Dr. Gyaji Ahmad Syukron MA. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Bapak Kaprodi, Magister Ilmu Al-Quran Tafsir, Dr. Samsul Aryadi MG. Sama-sama kita hormati Direktur Paspaiki Jakarta, Bapak Dr. Haji Muhammad Azim Fitrian MA, Dewan Penguji, Dewan Pembimbing, teman-teman yang hadir, para staf yang senantiasa setia melayani, dan juga Saudara Muhammad Imam Syafi'i. Kalau eh, lihat Anda ini, yang pertama, kalau lihat namanya ingat Dirjen Pendis dulu ya. Tapi kalau ingat wajahnya, ingatnya Muhammad Izzuddin. Masih ingat nggak Pak Dr. Samsul? Muhammad Izzuddin yang sudah wisuda tahun 2023 ya. Baik, Saudara Imam Syafi'i, Al-Quran dan Moderasi Beragama. Oke, studi kritis, pemikiran Ahmad Nur Khalis tentang pernikahan lintas agama. Saya mau tanya dulu nih, Saudara Imam Syafi'i ini mendukung pernikahan lintas agama atau tidak? Tidak, dokter. Tidak ya, oke. Tapi tadi di penjelasan-penjelasannya sepertinya Anda berarti kurang kurang tegas ya. Saya bertanya-tanya, ini mendukung atau mengkritik menolak gitu ya pandangannya dari Ahmad Nurkolis. Nah, kalau dibilang kritik, tapi kok nggak muncul-muncul ya tadi saya dengar penjelasan di itunya di PPT tadi presentasi. Nah, terkait dengan pemikiran lintas agama tadi, Anda menjelaskan ada beberapa surah gitu ya yang dijadikan dalil oleh Ahmad Nurkolis sebagai eh, bukti pendukung ya terkait dengan pemikirannya yang membolehkan pernikahan beda agama. Nah, di dalam penjelasan Anda tadi tentang Ahmad Nurkolis itu bahwa Ahmad Nur Khalis itu membolehkan karena memang tidak ada ayat satupun yang melarang gitu ya, melarang itu menikah beda agama gitu ya. Adapun yang dilarang itu adalah orang musyrik perempuan muslim menikah dengan laki-laki musyrik gitu ya. Nah, Ya, dokter. sedangkan tadi dijelaskan dibolehkan menikah perempuan muslim dengan laki-laki ahli kitab. Nah, sekarang kita coba. Ini pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan-penjelasan yang sering kali dijadikan pertanyaan umum gitu ya. Memang ahli kitab yang dibolehkan dengan menikah dengan seorang wanita atau wanita muslim yang dibolehkan dengan ahli kitab itu ahli kitab yang mana dan kitabnya kitab apa? Silakan. Baik, dokter. Mm-mm. Baik, sebetulnya ahli kitab itu memang dimuliakan.
Sehingga di dalam banyak ayat, katakanlah seperti Al-Bayyinah di ayat 1 itu memang disebutkan secara terpisah menggunakan huruf athof. Ini dalil dari Ahmad Nurhalis. Namun sekali lagi, ayat itu tidak selalu berbicara dan tidak boleh dibawa dalam konteks masa lalu saja, tapi harus mampu soleh di kulli zaman wa makan. Nah, ketika ahli kitab sudah mengalami pergeseran, terlebih dalam hal yang sangat fundamental, seperti halnya persoalan akidah, maka ini menjadi hal yang sangat fatal yang tidak ada tolerir sedikit pun, karena nikah itu harus dalam satu keyakinan. Nah, sehingga berdasarkan mayoritas ya jumhur ulama, bahkan ya negara juga tidak mengamini pernikahan lintas agama, ya karena memang kecenderungan di dalam ketidakharmonisan dalam nikah lintas agama itu jauh lebih rentan daripada nikah yang satu iman. Itu, dokter. Oke, sekarang kalau dibilang eh, tidak tidak hanya memahami ahli kitab itu sebagai pemahaman klasik gitu ya. Nah, oke kita pahami ahli kitab di pemahaman zaman sekarang. Nah, sekarang siapa yang disebut dengan ahli kitab? Oke. Kalau melihat dari ayat yang telah dituangkan di dalam tesis ini, maka ahli kitab yang dimaksud itu adalah orang-orang yang muhsanat. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu. Yaitu perempuan-perempuan atau kita tarik misalkan ke laki-laki, mereka harus mampu menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengotori keimanannya. Mampu menjaga diri dari hal-hal yang sifatnya perzinahan. Kalau di dalam banyak tafsir adalah perzinahan dan mampu menjaga melindungi dirinya dari hal-hal yang menodai keimanan. Itu dokter. Oke, sekarang yang dipegang itu kitab apa? Yang dipegang saya Mm-mm. dokter. Kitab apa maksudnya oleh oleh para para ahli kitab itu? Oh, iya. Sebetulnya kalau melihat dari tafsir yang ada, jumhur itu mengatakan sesuai dengan konteks ayat muhsinin atau muhsonat itu yang digarisbawahi. Kendati pun di dalam pemikiran Ahmad Nurholis mengutip banyak pernyataannya, misalkan Rosyid Ridho. Rosyid Ridho pun sebetulnya tidak membiarkan nikah beda agama lolos begitu saja, tapi masih dengan catatan yang sangat tegas. Jadi saya kira melalui bacaan-bacaan yang sederhana oleh penulis dapat disimpulkan nikah beda agama itu kendati pun ada yang membolehkan, tapi sangat tidak dianjurkan karena kemaslahatan bersama. Oke, jangan lari ke situ dulu. Boleh atau tidak boleh, jangan lari ke situ dulu. Sekarang saya mau tanya, kitab apa yang dipegang oleh ahli kitab zaman sekarang? Oh, kalau sekarang adalah seperti Injil, Oke, ya, karena Injil kan banyak macamnya juga, ada Matius, ada Lukas, ada Barnabas, ya. dan lain sebagainya. Oke, secara umum saja. Apa Injil, isi ajaran ketuhanan yang ada di dalam Injil sekarang? baik. Karena beberapa waktu lalu sempat baca di Injil, dan di Injil pun sebetulnya tidak ada hal yang disebutkan misalkan seperti bahwa Allah itu bukanlah Tuhan. Mereka di dalam Injil pun mengatakan Allah itu ya Tuhan dan Nabi Isa itu hanya sebagai perantara. Nah, sehingga dari situ sebetulnya sudah cacat untuk argumentasi yang dibangun itu. Iya, oke. Berarti kalau Injil cacat, nah apa yang diamalkan oleh penganut-penganut Injil itu tentang ketuhanan? Oke, karena sudah sesuai dengan kepentingan masing-masing, dokter. Ya itulah. Makanya jadi mereka memegang ajaran ketuhanannya dengan apa? Prinsip apa? Trinitas, Nah, Trinitas itu musyrik bukan? musyrik jelas, dokter. Nah, jadi ahli kitab itu Ya, ahli kitab mengutip pendapatnya Ibnu Abbas memang musyrik, dokter. ya ke situ kan. Nah, itu prinsip ya, itu prinsip Oke, yang tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena memang akarnya demikian. Jadi kita teologis. memahami itu apa harus sesuai dengan akar sejarahnya kenapa
ahli kitab di zaman sekarang itu disebut dengan musyrik karena mereka sudah menyimpangkan ajaran kitab yang sebenarnya gitu kan. Kalau menikah dengan ahli kitab sebelum datangnya atau sebelum rusaknya Injil itu masih bisa dimungkinkan gitu ya. Tapi kalau sekarang gitu ya, bagaimana bisa gitu ya? Dia dikatakan sebagai ahli kitab, oke lah ahli kitabnya iya, tapi yang tidak musyrik. Nah, karena ajaran kitabnya sendiri sudah disimpangkan untuk membuat para penganutnya menjadi musyrik. Itu faktor penyebab kenapa mayoritas ulama sepakat tidak boleh menikah dengan non-muslim. Lalu terkait dengan moderasi beragama, tadi kan intinya adalah toleransi. Toleransi itu bisa dilakukan, nggak mesti harus menikah dengan satu agama, gitu ya. Dan yang paling penting nih, paling penting, Nurholis itu melihat atau berpendapat dan berpikir seperti itu karena dia melihat dari konsep Islam atau dari sisi Islam. Coba lihat dari sisi non-muslimnya. Apakah orang non-muslim sendiri setuju dengan pernikahan beda agama? Belum tentu juga. Ya, pasti dia punya kekhawatiran sama seperti kita, gitu ya. Jangankan sampai menikah beda agama. Mereka melihat pergerakan banyak yang login ke Islam saja itu sudah menjadi kekhawatiran gitu ya. Nah, apalagi kalau sampai menikah gitu ya, apa jalurnya jalur menikah gitu. Nah, itu kan akan menjadi sangat satu apa ya kekhawatiran yang luar biasa gitu ya. Jadi perlu dicatat juga. Ini kan penafsiran satu sisi ya. Boleh kok nikah dengan ahli kitab bla 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 bla. Nah, sekarang orang ahli kitabnya sendiri kalau kita bilang ahli kitab ya. Sekarang kalau bahasa non muslimnya sendiri setuju nggak dengan pendapat ini? Gitu, belum tentu gitu ya. Nah, ini wacana baru nggak perlu dimasukkan ya, mungkin nanti tambah tambah banyak ya, tambah banyak. Baik, kita langsung ke rumusan masalah saja. Rumusan masalah di halaman berapa nih? Halaman 10. Ya, halaman 10 ya. Nah, di halaman 10 ini rumusan masalah yang pertama, bagaimana seharusnya konsep, nah, kata seharusnya dibuang. Ya, jadi nggak perlu. Seharusnya kata siapa gitu? Apa menurut saudara Imam Syafi'i gitu ya? Maka kata seharusnya itu tidak tepat untuk digunakan. Langsung saja. Bagaimana konsep pernikahan lintas agama menurut Ahmad Kholis dalam bingkai keindonesiaan? Kalau menurut saya jangan keindonesiaan kali ya. Langsung saja ke moderasi beragama. Bila dikaitkan dengan moderasi beragama gitu. Karena yang kita bahas adalah moderasi beragamanya bukan bingkai keindonesiaannya. Ya benar sih majmu, tetapi yang kita bahas itu moderasi beragamanya bukan keindonesiaannya gitu ya, karena bisa jadi nanti akan berbeda lagi konteksnya ketika bicara keindonesiaan. Itu rumusan yang pertama. Nah, rumusan yang kedua, bagaimana interpretasi Ahmad Nurkolis terhadap dalil? Ya, bolehlah. Eh, ini yang kedua bisa ya, bisa. Terus yang ketiga, bagaimana relevan? Tadi lagi-lagi mungkin tidak hanya sekedar relevansi ya. Langsung saja kita perlu mendengar dan mendapatkan informasi wawasan tentang pendapat dan pandangan para ulama serta pandangan tentang undang-undang dan fatwa gitu ya. Kalau relevansi tadi katanya nggak mau mendukung, tidak mendukung. Kalau gini kayaknya mencari seolah-olah mendukung gitu ya. Nah, jadi nanti beda dengan kritik gitu ya. Bagaimana, langsung saja menurut saya, eh, bagaimana pandangan para ulama tentang lintas pernikahan lintas agama dikaitkan dengan moderasi konsep moderasi beragama dari Kementerian Agama gitu ya atau undang-undang tadi ya. Seperti itu ya. Jadi bukan lagi sekedar relevansi ya, yang paling penting adalah bagaimana saudara Imam Syafi'i bisa menganalisis berbagai pendapat dan pandangan ulama yang nanti bisa memunculkan
satu kesimpulan ya bagaimana seharusnya kita bertindak pada saat kita menemukan kasus seperti ini gitu ya, karena ini problem yang rasanya mungkin tidak akan selesai-selesai, tetapi kita upayakan bagaimana meminimalisir dengan menemukan solusinya gitu ya, terkait dengan beda agama. Kalau sekedar relevansi itu keterkaitan ya, bagaimana pandangan Nurholis memiliki keterkaitan dengan undang-undang dan fatwa Kementerian Agama. Sedangkan tadi sudah dijelaskan juga oleh Imam Syafi'i bahwa Kementerian Agama melalui KUA itu tidak menerima dan tidak mau menikahkan orang yang beda agama, gitu ya. Ini secara formal jelas. Nah, ini ada tiga ya, no problem menurut saya. Jadi yang pertama adalah konsepnya, ya, pernikahan lintas agama. Seperti apa sih pandangan Ahmadul Khalis? Kemudian kenapa dan bagaimana interpretasi Ahmadul Khalis tentang dalil yang akhirnya bisa membuat konsep pernikahan seperti itu, ya, yang melegalkan lintas agama, gitu ya. Atau kalau misalnya mau nih saya buat redaksi seperti ini yang pertama nih. Bagaimana pandangan Ahmad Nurul Kholis tentang pernikahan beda agama dikaitkan dengan moderasi beragama? Ini yang pertama, ya. Dan itu rumusan pertama. Rumusan kedua interpretasinya. Bagaimana proses pengambilan hukumnya sehingga dia bisa membolehkan perbedaan nikah agama, gitu ya. Ini kan beda agama. Selanjutnya tadi sudah diungkapkan terkait dengan teknik penulisan, masih banyak ayat-ayat apa surat-surat yang tertulis dengan tebal apa namanya berjarak ya. Spasinya masih besar ya, renggang gitu, jadi harus dirapikan kembali. Selebihnya saya kira cukup ya untuk saudara apa namanya Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bisa segera diperbaiki. Insya Allah bisa melangkah ke berikutnya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan baik terima kasih kepada Dewan Penguji kedua, Pak Dr. Gaji Ahmad Syukron MA. Berikutnya adalah pembimbing sekaligus penguji tiga pada yang terhormat Ibu Hajah Ade Naidul Huda, LCMA PSD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Penguji pada siang hari ini dan yang saya banggakan Pak Imam Syafi'i. Dari saya tidak ada tambahan ya untuk isi tesisnya. Cuma mengingatkan aja ini jangan sampai lama ya Pak Imam Syafi'i ya. Pak Imam Syafi'i ini agak lama dikit ya, agak kemarin agak jeda waktu ya Pak. Padahal saya tahu Pak Imam ini selain teliti dalam menulis juga termasuk progresif ya, jadi bagus tulisannya. Nah, itu kurangnya itu apa? Manajemen waktunya agak sedikit ini nih ya. Nah, ini supaya bisa wisuda tahun ini, tolong diselesaikan segera ya revisinya, jangan pakai ditunda lagi. Baik, saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Pak Imam Syafi'i dan saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan terakhir, saya sendiri sebagai pembimbing sekaligus penguji 4, tentu pertama menyampaikan selamat atas capaian Anda dan mohon dicatat dan diakomodir apa yang menjadi kritik, saran, serta masukan para Dewan Penguji untuk penyempurnaan tesis Anda. Dan mohon belajar dari kemarin ya. Tolong setelah ini jedanya jangan lama ya. Ustadz Imam Syafi'i, walaupun ya Anda harus sediakan waktu nanti untuk revisi ya. Artinya ketika nanti yudisium berarti semuanya sudah selesai gitu. Dan Anda bisa mengerti yudisium sebagaimana yang kita harapkan ya.
Jadi mohon revisinya jangan ditunda ya. Setelah ini langsung segera perbaiki ya. Insya Allah kalau fokus kan tidak memakan waktu lama. Baik, saya kira cukup. Demikian tahapan pengujian untuk saudara Muhammad Imam Syafi'i. Dipersilakan dalam durasi waktu 1 menit untuk menyampaikan kata penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang terakhir berkaitan dengan nikah lintas agama, sebetulnya secara tegas penulis pribadi memang tidak sepakat dengan nikah lintas agama berdasarkan kesalahan fatal yang dimiliki oleh ahli kitab saat ini, yaitu berkaitan dengan keyakinan. Sehingga apapun macam bentuk pernikahannya, siapapun yang memfasilitasi, saya kira harus segera ditindak lanjut oleh para tokoh agama, kemudian oleh negara. Dan jika pun kalaupun masih ada yang lolos untuk melanggengkan nikah lintas agama, harusnya ada tindak lanjut. Dan yang terakhir, kedua kalinya, terima kasih kepada Ibu Dr. Ade, kemudian Bapak Dr. Samsul Aryadi yang telah membimbing selesainya tesis ini dengan waktu yang sedemikian. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Syukron, Dr. Ahmad Syukron, kemudian Bapak Dr. Muhammad Azizan dan semua yang telah hadir menyaksikan tesis ini. Semoga saya pribadi diberikan oleh Allah kemampuan untuk memanage waktu lebih tertib lagi, lebih rutin lagi. Dan terima kasih banyak atas segala partisipasi. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.